Hamba ada dalam ruangan ini, hamba ada dalam komunitas ini, hamba tahu pasti ada maksud Tuhan. Walaupun sekian lama hambamu diinformasikan untuk menyampaikan isi hatimu di tengah-tengah persekutuan di tempat ini. Hamba yakin ya Bapak bahwa Ibu Eli dan persekutuan doa ini sedang dipakai Tuhan. Amin. Karena di situasi akhir zaman ini, keluarga banyak yang mengalami permasalahan, pergumulan yang semakin hari semakin tajam. Satu hal yang kami tahu, di setiap masa selalu ada waktu dan selalu ada orang yang datang. Sehingga siapapun kami yang hadir, pagi menjelang siang ini, kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Yes. Untuk melangkahkan kaki kami ada dalam ruangan ini. Sehingga kami yakin semua yang hadir di tempat ini telah diberkati Tuhan. Amin. Amin. Walaupun kami sadar bahwa masih ada masalah, pergumulan, tekanan hidup, masih banyak harapan yang belum tercapai. Tapi hari ini kami melihat ada secercah cahaya yang membuat kami optimis bahwa Tuhan pasti tolong kami. Oleh karena itu ya Bapak, hamba tidak tahu isi hati mereka. Hamba tidak tahu pikiran mereka, batin mereka, emosional mereka. Tapi hamba tahu bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Oleh karena itu, penuh dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, Engkau taruh perkataan-Mu dalam mulutku. Sehingga setiap firman yang hamba sampaikan, setiap contoh yang disampaikan, setiap diskusi yang akan dibicarakan, semua yang hadir pasti dilawat Tuhan. Satu persatu pasti dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Kuduskan aku ya Bapa, kuduskan kami semua yang ada dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Tadi Ibu Dona ya memberikan kesaksian. Saya coba menganalisa masalah. Dan kemudian kalau saya lihat semua yang ada di tempat ini, ibu-ibu semua dan masih ada laki-laki. Jangan yang laki-laki jangan pada pergi ya, saya dikeroyok ntar kalau ini. Saya tadi baru perhatikan Bu Eli, thank you ya Bu untuk kesempatan saya bisa sharing firman Tuhan. Ini tema ini logo PD Victory bagus sekali ya Bu. Tadi saya duduk di situ, saya coba baru lihat, perhatikan logo ini gitu ya. Ada pohon, salib, terus kemudian ada Victory dan kemudian ada pohon yang berbuah sekali. Saya tidak tahu apa yang ada dalam benak pikiran Ibu ketika Ibu buat logo ini. Dan saya lihat memang perkembangan ini ada di Jakarta, di beberapa tempat, dan kemudian ada di Bali. Dan kalau saya lihat hari ini saya baru pertama kali di ruangan ini ya, khusus untuk PD Victory. Nah Ibu Bapak Saudara sekalian, saya sudah persiapkan firman Tuhan, tetapi otak saya terlalu banyak yang ada saya pikirkan. Jadi saya nggak tahu nih saya mau ngomong dimulai dari mana, tetapi saya yakin bahwa kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita masing-masing. Karena saya bicara di ranah ibu-ibu, maka saya mau berbicara dari hati ibu dan kemudian saya mau membukakan siapa laki-laki yang sesungguhnya. Supaya kalau kita bicara tentang kasih, bicara tentang couple, bicara tentang konflik itu tidak bisa dilihat apple to apple. Nah kalau dilihat tadi dengan Ibu Dona tadi, saya lihat bahwa Ibu Dona dulu bukan Kristen, suaminya juga bukan Kristen, kemudian dia dilawat Tuhan, kemudian balik lagi ke agama awal, balik lagi terima Kristus, lakinya kemudian menerima dia, dan kemudian akhirnya belum ada declare dari suaminya, tapi dari cerita-cerita tadi sepertinya tidak ada lagi resistensi. Dari cerita tadi sepertinya sebelum suaminya meninggal tidak ada penolakan, tapi sangat welcome sekali dan kita tidak tahu isi hati orang. Saya tidak tahu isi hati orang. Saya tidak bicara bahwa status Kristen itu menyelamatkan seseorang, tidak. Tetapi en Kristo, di dalam Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena ada orang yang mungkin tidak declare, tetapi di dalam hatinya dia tidak menolak Kristus lagi. Dan mungkin aja dia sudah kenal Kristus. Kita tidak tahu. Itu yang disebut dengan sovereignty of God. Kedaulatan Allah. Apakah saya mau menentukan bahwa ibu suaminya ada di posisi mana? Saya tidak akan memberikan keputusan apapun di mimbar ini. Tetapi saya punya keyakinan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Unconditional love. Tetapi juga ada kedaulatan Allah. Nah, kedaulatan Allah itu akan terlihat dari buah-buahnya seperti yang ada di logo ini, Bu ya. Nah, kalau saya lihat ibu tetap still firm dan don't move, tidak bergerak sedikit pun,
Dan saya melihat ada buahnya anak-anak dan kemudian dekat dengan Tuhan. Dan kemudian sampai hari ini. Kok saya berpikir agak sedikit nakal Bapak Ibu Saudara. Kalau saya begitu maka saya memberikan kesimpulan dini. Saya tidak tahu suami ibu, tadi saya mengecap dari apa yang ibu sampaikan terekam di pikiran saya. Suami ibu adalah bagian orang pilihan Tuhan. Kalau dia tidak dipilih Tuhan, pasti dia tidak akan membuka hatinya untuk dapat menerima keadaan istrinya. Dan orang kalau tidak ada Kristus pasti penolakan karena rohnya berbeda. Tapi kalau orang menerima Kristus tapi tidak declare, pasti rohnya sudah mulai sama. Karena roh yang ada di dalam Kristus adalah roh penuh dengan kasih, saudara. Jadi kalau orang bisa menerima kita dan kemudian tidak ada resistensi, saya mulai memberikan kesimpulan dini dan tidak menjadi kesimpulan mutlak ya Bu. Dia adalah bagian dari orang pilihan Tuhan. Nah, ini menarik bagi kita semua ibu-ibu semua yang ada di tempat ini. Izinkan saya untuk baca firman Tuhan ini. Baru kita membukai pemikiran kita ya satu persatu. Bu Eli tadi bicara sama saya. Bicara tentang keluarga dan segala macam divorce. Tapi saya mau sampaikan. Karena keluarga ini tidak terdiri dari satu orang. Tapi terdiri dari dua orang. Nah 2 orang itu berdasarkan kesepakatan. Ya, saya lihat ibu-ibu di sini cantik semuanya. Cantik, semua mukanya penuh kemuliaan. Mungkin karena lampunya terang kali ya gitu ya. Dan saya tidak bicara banyak ya. Nah ternyata ibu bapak saudara sekalian, ibu-ibu semua yang ada di tempat ini, kita buka Alkitab yuk, Amsal 31. Bu Eli, saya sampai jam berapa Bu? Kadang-kadang saya ngomong lupa diri Bu ya. Tenang aja Bu, saya pulang masih besok kok Bu. Jadi saya masih bisa ngomong sampai jam 12 malam hari ini ya. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Saya yakin kok ibu-ibu semua yang ada di tempat ini, seorang wanita itu suka dipuji. Karena wanita itu gunakan perasaan emosi. Wanita itu suka dipuji, makanya juga wanita kadang-kadang selalu minta konfirmasi dengan suaminya, selalu. Ya, biar udah nikah bertahun-tahun selalu tanya, "Pak, kamu sayang sama saya nggak?" Sampai Tuhan Yesus datang dia akan tanya begitu terus, begitu ya. Kayaknya dia banyak penuh dengan ketidakyakinan karena dia setiap hari minta dikonfirmasi. Makanya ibu mempercantik diri kan butuh dipuji. Wanita itu butuh dipuji, wanita itu butuh disayangi, dan wanita itu butuh dilindungi. Hanya itu doang kok yang dibutuhkan. Kalau dia dipuji, dia appreciate dan segala macam udah cukup dia sampai di situ. Kalau masalah kesetiaan wanita itu jagonya deh. Maka laki-laki itu masalah kesetiaan diragukan. Maka firman Tuhan bilang apa? Suami, yuk kasih istrimu seperti dirimu. Kalau masalah tunduk, laki-laki nggak perlu diajar. Laki-laki boleh badannya besar, mukanya galak. Kalau ketemu istri kayak ayam sayur dia, begitu biasa begitu. Oh ya, saya di mana-mana begitulah. Saya ini laki-laki, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu itu lemahnya masalah taat, kurang menghargai dan menghormati. Nah, ini belajar ya ibu-ibu ya. Kenapa laki-laki begitu? Kenapa ibu-ibu cantik, luar biasa, tapi suamimu menggol, pergi kemana Bu? Ondel-ondel ya Bu tadi ya. Saya baru tahu tuh ada ondel-ondel. Selama ini kuntilanak bahasanya agak kasar ibu ya. Ondel-ondel gitu ya. Saya bilang, Bu Eli tahu sendiri ondel-ondel ya. Ya ada ondel-ondel lah segala macam. Saya tidak membela laki-laki saudara. Tetapi ada filosofi di dunia bilang begini. Kalau laki-laki selingkuh, belum tentu istrinya salah, bisa jadi suaminya yang salah. Tapi kalau istri selingkuh, sudah pasti suaminya yang salah. It's not fair bagi saya begitu loh. Jadi seolah-olah kalau laki-laki selingkuh, istri nggak salah. Karena dia itu berarti ini laki-laki player. Gitu loh ya. Tapi kalau istri itu selingkuh jarang. Karena kenapa? Istri itu selingkuh itu berarti lakinya salah. Tapi kalau kita mengacu kepada kita kejadian, itu menarik sekali saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, istri, Hawa, terkutuklah engkau, maka susah payahmu dalam mengandung. Kalimatnya, nafsu birahimu lah terhadap suamimu. Kenapa tidak diperlakukan kepada Adam? Hai Adam, terkutuklah tanah karena kamu Adam. Susah payahmu dalam mencari rezeki. Kenapa Adam tidak dibicara masalah nafsu? Kenapa perempuan bicara nafsu? Karena kalau perempuan kalau mencintai terlalu berlebihan dan over. Wah ini gue salah ngomong bisa gak pulang lu Bu Eli. Nanti ada ruang tanya jawab gak apa-apa ya. Kita bicara dulu pelan-pelan. Harus ada base firman Tuhan. Yuk kita baca yuk ayat yang ke-10 kita akan baca yuk. Amsal 31 ayat yang ke-10 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Istri yang cakap siapakah akan mendapat? Ternyata kata cakap itu bukan masalah paras ya.
Dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Itu bukan cakap, bukan paras ya. Istri yang cakap, karakter. Integritas. Inner beauty-nya keluar dia. Jadi ini tidak bicara cantik ya. Tunggu dulu ya. Supaya yang mukanya terbatas jangan merasa rendah diri. Sekali lagi kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada apa? Tahu nggak saudara, permata itu dari bongkahan yang besar, dikelola-kelola, diproses, di segala macam, dikikis, segala macam, di cutting, segala macam, sampai muncul tuh satu permata dan kualitasnya bagus. Jadi seorang istri yang cakap itu melebihi dari permata. Artinya permata itu untuk menghasilkan permata yang terbaik butuh dibentuk. Maka saya yakin PD Victory sedang dipakai Tuhan untuk membentuk ibu-ibu supaya memiliki karakter yang luar biasa. Yaudah ayo ayat 30 kita baca yuk. Istri yang cakap itu bagaimana nih? Baca yuk. 1, 2, 3 ya. Enggak, tunggu. 30 ayat 30. Ayat 30. Ayat 31. Ini ayat berapa sih ini sebenarnya nih? Ayat 30 bisa nggak? Ah, ini dia yang benar. Ini benar nih. Ini kata-kata ini bagus banget nih. Yang kuat yuk. 1, 2, 3 ya. Kemolekan adalah bohong, Bu. Kemolekan adalah apa, Bu? Kecantikan adalah apa? Makanya saya bilang nih, saya salah. Untung yang ngomong firman Tuhan, Pak. Kalau saya, gue dilemparin batu loh. Ini tadi kan ayat 10. Dijelaskan ke ayat 30. Kita baca yuk sekali lagi yuk. 1, 2, 3 ya. Kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan apa? Amin ya, Bu. Jadi nggak perlu cantik ya, Bu. Nggak perlu molek ya. Bu, wanita itu cantik hanya waktu sebelum nikah. Ini saya ngomong perasaan laki ya Pak ya. Tolong saya Pak ya. Saya ini udah nikah kan ya 13 tahun. Punya anak 2 cewek ya. Saya kasih tahu nih. Laki-laki itu saya kasih tahu. Di awal pertama kali sebelum nikah, standar pertama adalah muka harus cantik. Minimum manis. Istri saya tidak cantik, tapi manis. Beda lu cantik sama manis lo. Kalau manis itu nggak usah diapa-apakan, tetap manis. Kalau cantik itu dipoles. Kalau poles saya bilang ngeri. Ulang. Gak enak ya, gue gak enak terusin. Bu Eli undang saya sih jadi begini. Mulut saya kadang-kadang kurang tertib, Bu. Ya, istri saya itu manis, saudara. Jadi saya tahu dia jarang make up, Bu Eli. Paling hanya kasih pelembab gitu ya. Saya kenal dia tuh memang orangnya manis sampai hari ini. Jadi bangun tidur di luar, bangun dari tidur keluar, muka tetap sama. Tetap sama, saudara. Jadi saya jalan dia keluar, sama sampai di rumah, bangun tidur, tetap sama. Jadi muka nggak usah diapa-apain. Karena saya lihat mukanya tetap sama. Gitu ya. Tapi kalau dia lagi pergi ke pesta, make up, Bu. Saya bilang nggak cocok lo make up. Kenapa? Kayak banci muka lo. Karena memang waktu nikah itu yang make up dia itu harus natural. Ada ibu-ibu yang begitu ya. Kalau nggak di make up, Tuhan Yesus tolong. Tapi kalau saya lihat di sini sih nggak usah di make up atau di make up, saya lihat ibu-ibu di sini tetap cantik. Ternyata kemolekan, kecantikan itu hanya dibutuhkan seorang laki-laki before married. Setelah menikah, dia nggak butuh cantik. Dia nggak butuh cantik. Kenapa istrinya cantik, suaminya ganteng kok divorce? Kenapa istrinya cantik, tapi dia punya selingkuhan lebih jelek daripada istrinya? Karena orang selingkuh itu selalu cari antitesis. Kalau istrinya cantik, pasti dia cari yang selingkuhannya jelek. Karena udah biasa lihat cantik.
Aduh, di mana-mana begitu. Udahlah, aduh. Saya 23 tahun melayani Tuhan udah ngerti yang kayak gitu-gitu. Lihat ya. Ada istri yang banyak ngomong, pasti selingkuhannya nyaris dia nggak bisa ngomong, cuma ya pastilah istri yang selalu. Nah, ternyata kita mulai paparkan pelan-pelan ya. Ini penyebab nih, ini penyebab ya. Jadi saudara, saya tidak menyalahkan saudara sebagai seorang wanita, ibu-ibu, tetapi saya mau koreksi buat diri saya sebagai laki-laki. Saya bisa potensi jatuh juga. Status pendeta itu punya nilai jual di tengah-tengah jemaat. Jemaat lihat pendeta, dia respect. Statusnya hamba Tuhan. Ditambah lagi, mukanya enak dilihat. Ada nilai positif dia. Biar perutnya gendut, tetap banyak orang yang suka. Ini saya kasih tahu ya Pak. Semua pasti punya potensi untuk arah ke sana. Sekarang mau atau tidak mau? Baru saya kasih tahu ya. Pelan-pelan nih. Ayat 31 masuk ke pasal 31 ayat ke-30. Saya pengen cari tahu nih, istri yang takut Tuhan yang dipuji-puji itu yang seperti apa. Kita mulai yuk, satu persatu. Ayat 11 kita akan baca yuk. Ayat 11. 1, 2, 3, ya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan apa? Hati suaminya apa? Suaminya tidak akan apa? Istri yang dipuji-puji, yang takut Tuhan itu bukan masalah dia cantik. Kemudian kenapa? Dia layak dipercaya oleh suaminya. Masalah apa? Masalah uang, masalah harta, dia layak dipercaya. Karena sekali dia tidak percaya, dia tidak akan percaya siapapun. Hati-hati saudara. Jangan dilihat begini, kenapa laki gue selingkuh. Coba cek deh satu-satu. Ada apa saudara dalam pernikahanmu? Ada apa dengan pergumulanmu? Kenapa suamimu tidak ada getaran lagi, hatinya kok gak ada hasrat lagi? Saya udah nikah 13 tahun, istri saya baru kasih testimoni sama saya. Pak, makin tahun, makin lama kita menikah, kok gue rasa memilikinya sama kamu tuh kuat ya. Kok kita rasanya beda gitu ya. Saya juga rasanya begitu sih. Rasa pengen untuk bersama-samanya tuh tinggi sekali, saudara. Kayak kita rasa ya lebih enjoy begitu ya, rasa memilikinya luar biasa ya. Kalau kita udah gak percaya dengan pasangan kita, laki-laki ini ngeri, saudara. Dia tidak mau konflik, tapi dia simpan di hatinya. Kok istri gue kasih berkat, kok dia gak bisa atur ya? Dia kasih ditonton loh, saudara. Jangan pikir dia kasih gak dia hitung loh, dia hitung loh. Karena seolah-olah saudara bilang, suami gue gak perhatiin. Jangan salah, di otaknya dia mikir. Karena dia gak berani ngomong sama saudara aja. Karena sebelum ngomong, mukamu dia terlalu galak. Kamu kalau dikasih duit kok kurang ya, kasih duit kok kurang ya, kalau dikasih duit hilang terus ya, dia nggak layak dipercaya, dia simpen loh. Makanya jangan kaget saudara, ini ada satu peristiwa di Jakarta nih, suaminya meninggal, saya datang ke rumah duka, istrinya om meninggal, iya makanya saya datang ke sini tante, di rumah duka om lihat meninggal iya saya tahu makanya saya datang ke rumah duka. Kenapa tante? Iya om orang baik Petra, orang baik om. Suaminya tenang, pendiam sekali. Sangat family minded banget suaminya. Sama istrinya sayang, sama anaknya sayang. Suamiku gak pernah sembunyikan sesuatu sama saya Petra. Orang yang baik dia. Istrinya puji dia tuh di rumah duka Pak. Ada saya di situ tuh. Iya saya tahu kok tante, om orangnya penyayang. Iya benar. Gak lama Bank BCA datang sama Bank BNI datang ke rumah duka. Pihak bank datang, kasih salaman, Bu, mau jujur, Bapak ada duit sekian M di bank BCA, Bu. Ada duit sekian M, Ben. Istrinya nangis loh, saudara. Suami saya gak pernah ngomong sama saya. Saya bilang, tante gak usah marah. Yang penting ada duitnya. It's so simple ya, ini example, saudara. Suaminya yang dianggap jujur sama dia, ternyata sembunyikan hartanya. Sebagai bapak yang baik, suami yang baik. Tunggu dulu. Laki-laki pintar menyimpan segala sesuatu. Dia simpan.
kamu gak layak dipercaya. Kaget dia. Kok bisa kayak gitu ya omnya Pet ya? Dah, gak mungkin dong dibangun. Bangun. Kalau dia bangun, udah lu ambil aja lagi, dimati lagi. Ngapain? Itu Pak, Bu, realita. Saya kasih tahu, saya akan bongkar ini firman, tetapi saya juga akan terbuka sebagai laki-laki. Jangan pikir suamimu diam, dia gak simpan. Dia simpan. Ada catatan dalam menotnya dia. You gak layak dia percaya. Tapi kita gak pernah sampaikan kan. Pak, lu bagaimana sih? Dia tidak akan bicara, percayalah. Saya pacaran sama istri saya dulu. Setiap mau makan dia gak mau dibayarin. Bayar sendiri dia. Aneh saya bilang. Kenapa dek? Manggilnya adek kan dulu. Biasalah modus lah. Enggak kak, makasih kak. Biar aku bayar sendiri. Aneh nih cewek ini satu. Dibeliin apa-apa dikembaliin. Istri saya nih dulu nih. Saya belikan sesuatu dikembalikan sama dia. Ntar aja saya belum nikah sama kamu. Pas udah nikah. Berkat yang saya kasih sama dia. Dia pakai, dia tulis di kertas. Ini pak, duitnya sisanya sekian. Apa yang dalam benak pikiran saya? Lu istri baik lu. Tapi saya gak berani ngomong sama dia kan. Jadi setiap dapat berkat saya kasih ke dia. Setiap apa. Sampai hari ini saya sadar persis. Kalau saya diberkati Tuhan karena dimulai pintu berkat dari dia. Hanya Bapak doang yang bilang amin. Yang lain gak mau amin Pak. Saya ini diberkati karena istri saya. Orang yang sangat jujur masalah uang. Tidak pernah bohong sama saya masalah duit. Ya saya ini diberkati Tuhan gara-gara dia. Nah, ada orang kasih saya cek mas sekian. Saya lempar duit sama dia. Makanya Tuhan itu berkati hidup saya dalam pelayanan saya. Dan berkati rumah tangga. Dia housewife. Dia ibu rumah tangga. Dan saya tahu pintu berkat saya datang dari dia. Dia bukan no job saudara. Dia lakukan sesuatu yang banyak dalam hidup saya. Urus rumah dan segala macam. Memanage berkat luar biasa. Hebat. Saya kemarin jadi pembicara, istri saya ikut jadi pembicara, Bu. Supaya saya nggak boleh ngomong bohong. Jadi saya ngomong, setelah itu istri saya ngomong, Pak. Di acara couple di Jakarta. Kaget karena selama ini istri saya nggak pernah jadi pembicara untuk ngomong sama saya. Jadi saya bilang ya, maka seluruh aset saya semua tidak akan ada atas nama saya. Walaupun kita udah menikah, tetap atas nama dia. Tapi kalau ada terjadi sesuatu kan pasti, kalau jual pasti tanda tangan saya juga kan. Tapi atas nama dia. Rumah atas nama dia. Apartemen atas nama dia. Uang atas nama dia. Nasabah bank prioritas, ya dia. Semua atas nama dia. Jadi kalau saya ada apa-apa, gue keluar begini doang nih Pak. Kartu kredit saya boleh pakai, nanti rekening koran dia lihat. Lu makan sama siapa Pak? Lu makan. Akhirnya gue gak pernah pakai tuh kartu kredit. Tapi dia gak pernah nanya juga sama saya. Semua atas nama dia. Aset atas nama dia. SDB semua dia ngurus. Kunci-kunci dia ngatur semua. Saya tidak pegang uang, mata uang asing dia yang pegang semua. Saya tidak ambil pusing. Setiap saya dapat berkat, masuk ke dia. Kalau masuk ke dia, masuk padang gurun, gak pernah keluar. Tapi dia tidak orang yang sangat heboh banget. Dia pegang uang, dan saya tahu, dia tahu berapa banyak uang kita. Tidak pernah dia beli sesuatu tanpa lapor saya. Kadang-kadang lagi pelayanan, barusan WA saya. Pak, gue beli ini ya Pak, tempat buat handphone, kabel-kabel nih gue beli. Cuma 250.000. Udah mah, kadang-kadang saya juga kesel. Sampai 50.000 aja dia lapor. Lu bisa gak mah ambil eksekusi? Anak saya yang paling suruh bilang, Mami, yuk kenapa sih Mami setiap apa-apa tanya Papa, apa-apa tanya Papa. Iya itu kan suami saya. Anak-anak tidur, istri saya bilang apa? Kenapa gua akan lakukan itu terus Pak? Supaya anak-anak tahu. Dan kelak dia berumah tangga, dia harus sama seperti saya. Anak saya 2 cewek nih. Kita baru pulang dari Israel ke Italia. Ada satu keluarga, belum nikah. Ini ceweknya minta sama lakinya. Minta dibeliin tas inilah segala macam gitu. Anak saya bilang apa?
Yu jangan begitu ya Kalista. Yu ingat baik-baik. Yu tanya papa. Waktu mama pacaran papa gak pernah minta-minta. Kalau kamu kenal sama cowok, Yu jangan minta-minta. Yu harus jaga dirimu. Bukan karena kamu hendak sama Tuhan. Supaya laki itu hargai kamu. Susah apapun kamu harus punya karakter yang baik. Jadi anak-anak tuh karena dia diajar dari kecil begitu. Setiap orang ada mau kasih sesuatu. Tunggu om, tante, aku tanya papa mama dulu ya. Lagi dipupuk sejak kecil. Little things a big impact. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu ini, kita ini adalah sedang mengajarkan kepada anak-anak kita sekaligus. Bukan kepada suami kita, tapi kepada anak kita. Karena anak kita tuh kaset kosong yang bisa diisi oleh perilaku kita. Jangan pikir anakmu umur 3 tahun dia tidak tahu apa yang terjadi dalam rumahnya. Dia tahu, tapi dia simpan. Nanti waktu dia besar, mami kan dulu begitu. Kaget saudara. Kamu tahu kapan? Waktu aku masih SD. Nah lo. Karena kita anggap anak kita masih kecil, dia tutup mata. No, dia tahu apa yang terjadi. Mulai kayak begitu. Berkat lah. Ini mulai, small thing. Tapi ini kita belajar. Layak dipercaya. Ada amin gak nih? Nah, kalau sudah layak dipercaya, mulai masuk di tahapan yang kedua. Coba kita lihat ya, yang kedua. Ayat 12. 1, 2, 3. Ya. Ia berbuat baik kepada suaminya. Dan tidak berbuat apa? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tadi ibu bilang. Ibu lakukan sesuatu, suami ibu bawa ondol-ondol lagi. Ondel-ondel ya bu. Karena belum ada Kristus dalam hati dia bu. Tapi kalau saudara suamimu sudah dalam Kristus lakukan sesuatu, dia belum bertobat. Harus bedakan suamimu sudah bertobat atau belum. Kalau dia sudah melayani Tuhan, dia sudah bertobat, udah ada Kristus, dia lakukan itu. Ini orang belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau suamimu belum bertobat, ya wajar dia begitu. Karena belum ada Kristus dalam hati dia. Maka ini ada harga yang harus dibayar. Maka saya bilang, setiap saya konseling pernikahan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup pelayanan saya 23 tahun, baru 5 pasangan yang saya mau berkati pernikahan. Tidak mudah orang saya berkati Bapak Ibu Saudara. Ada artis minta diberkati. Saya tidak mau berkati dulu kalau saya tidak tahu siapa dia. Karena kenapa? Tidak ada pemberkatan yang kedua. Pemberkatan yang sekali untuk selamanya. Maka dasar dari pemberkatan itu apa? Konseling pranikah. Apa konseling pranikah? Laki lu udah dalam Tuhan atau belum? Calon istrimu udah dalam Tuhan atau belum? Udah om. Bapak ibunya tuh bagaimana keluarganya? Bapak ibunya divorce atau tidak? Baik-baik om. Istrinya, calon istrimu, bapak ibunya divorce atau tidak? Divorce. Kita layani dulu sebelum masuk konseling pranikah. Karena biasanya dari keluarga divorce, anakmu itu akan terjadi psychology problem. Harus dikulitin dulu di calon istrimu. Kita layani pribadi dia. Benar nggak kamu mau mengampuni papa mamamu? Berani nggak kamu lepaskan trauma itu? Berani nggak kamu tidak perkatakan perceraian? Kalau dia siap masuk dalam experiential spiritual, dan dia mau itu tidak ada trauma dalam hidup dia, you boleh masuk dalam pernikahan. Supaya kutuk itu sudah kita potong, supaya rumah tangga dia diberkati Tuhan. Pernikahan Kristen ribet. Kayak tadi Bu Doanda bilang, susah banget sih jadi orang Kristen ya Bu ya. Bu Eli baru saya dapat tips dari itu. Bisu, tuli apa Bu? Bisu. Tuli kita ganti Bu. Budek aja udah sekarang. Benar lah. Itu sampai dengan kalimat bisu, budek. B3. Buta, budek, bisu. Jangan BTB Bu, nggak enak. B3 aja udah.
buta, budek, bisu. Sampai dengan titik 3B itu, saudara. Kalau tidak dalam Kristus nggak bisa. Lihat dia belaga buta. Dengarkan ada ondel-ondel belaga budek. Gila, kita gila kan kalau begitu kan. Tahu tapi nggak boleh ngomong. Kan bisu tuh. Itu kan nahan emosi, Pak, Bu. Nahan emosi itu kalau bukan karena Kristus nggak bisa. Los, aduh Tuhan Yesus tolong. Kita ini hari ini bisa kuat karena ada Kristus saya dalam hati kita. Kalau kita dikasih lembaran kosong, berapa kali kamu mau carikan suamimu? Kalau bisa tiap hari. Ada B3 itu aja tuh. Buta, butek, bisa. Wah, ini benar nih. Setelah hadap suamimu, kamu tidak berlaku. Pak, nggak fair, Pak, khotbah ini, Pak. Masa saya tidak boleh, kalau suami saya jahat sama saya, pukul saya bagaimana, Pak? Masa saya melakukan ini? Dia tipu saya, Pak. Dia bilang katanya dia punya gaji. Waktu saya nikah, ternyata saya hidupin dia. Dia penipu, Pak. Dia bohong, Pak. Bagaimana saya, Pak? Kesel dong, Pak, sama dia, Pak. Pak Petra enak aja ngomong. Kenapa gue jadi marah-marah begini? Wah, ini bahasa ibu-ibu nih. Pasti bahasa ibu-ibu begitu. Bapak Petra ngomong enak aja ayat ini. Ini ayat ini yang ngomong adalah bukan saya. Ini firman Tuhan. Tahu nggak artinya apa? Kenapa kamu nikah sama dia? Makanya jangan nikah pakai cinta dulu. Pakai otak dulu baru nikah. Saya bilang sama anak gadis, kalau you lagi masih pacaran 90% pakai otak. 10% pakai hati. Supaya ketika kamu lihat pacarmu itu kayaknya nggak cocok, jangan diterusin pacarannya. Pak, nanti saya nggak dapat jodoh. Lebih baik nggak usah nikah daripada nikah bubar. Wah, kenapa amin semua ini udah nyesel gitu? Wow, welcome to the jungle udah telanjur loh. Cerita nggak bisa dimundur ke belakang lagi, nggak bisa. Bu Dona umur berapa sekarang, Bu? Oh, masih bisa dapat pasangan lagi. 37 ya, Bu ya? Cari yang 60 aja, Bu, yang duitnya banyak, Bu. Yang udah bingung, dia udah linglung, Bu. Cari yang linglung, Bu. Cari yang udah linglung, Bu. Begini mau ngapain udah bingung, Bu. Nah, ibu kemana-mana tuntun aja, udah nggak apa-apa tuntun jalan. Nggak usah ngomong, dia diem. Udah itu aja. Itu yang dicari, udah itu aja. Orang udah pernah nikah, kita udah tahu pengalamannya bagaimana lah. Oh Pak, kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Alkitab tuh ngajarin kita apa? Nanti baca ya. Saya nggak usah buka banyak ayatnya. Kalau sepasal 3 itu bilang begini ya. Jangan sampai salah kutip ya. Itu ayat 18 sampai 23 dibilang begini. Hai istri, tunduk. Hai suami, mengasihi. Hai bapak terhadap anakmu dijaga. Turun ayat 23. Bagaimana mungkin Pak saya bisa tunduk pada suami saya? Kalau dia berperilaku kasar, kamu tetap respect sama dia. Kenapa? Ayat 23. Karena kamu berbuat bukan untuk dia, kamu berbuat untuk Tuhan. Jadi kenapa kamu berbuat baik sama dia walaupun dia jahat? Karena saya tidak lihat kamu, Papa. Karena saya berjanji bukan kepada kamu, suamiku, tapi saya berjanji sama Tuhan dan saya lihat Tuhan dalam mukamu. Walaupun sambil kesel ya, gue lihat Tuhan dalam muka lu. Kalau gue gak lihat Tuhan, dari dulu gue kepret lu. Udah nipu gue lu lagi tiap hari. Tiap hari jalan sama ondel-ondel lagi. Kalau gue gak takut Tuhan, gue ditinggalin lu dari kapan tahu, bos. Kalau gue takut Tuhan aja, gue gak mau tinggalin lu. Kalau gue hanya pikir lihat kamu aja, Pak, gue ditinggalin lu dari kapan tahu. Karena gue lihat Tuhan aja, selama ini lu tipu gue, tetap gue lihat Tuhan. Suaminya bilang gini, wah luar biasa. Iyalah, luar biasa lah. Lu gak tahu perasaan gue. Sepanjang umurnya lu. Sampai mati, Bu. Ibu tetap berbuat baik sama dia. Nggak gampang loh. Waduh ini ayat ini ternyata di-compare ke ayat 26. Lihat ayat 26 ya, kita baca yuk. 26. Bu, kalau udah mulai bosan angkat tangan ya supaya saya berhenti ya. 1, 2, 3 ya.
Ia membuka dengan hikmat. Pengajaran yang apa? Tahu nggak? Supaya kita nggak berbuat jahat apa? Ngomong itu pakai hikmat. Dan kalimatnya lemah lembut. Saya ngeri nih. Ibu boleh muka cantik, tapi mulutnya nggak bagus. Muka cantik, saudara. Setiap ngomong sama suami, lu siapa sih, Pak? Lebih baik gue dulu nggak nikah. Ini ada cerita nih, Pak. Bu. Pengalaman pelayanan ya di lapangan ya. Suaminya dari keluarga orang kaya. Istrinya dari keluarga orang kaya. Istrinya lebih kaya, Pak, dari suaminya. Kaya raya. Saya nggak perlu sebut lah. Karena ini rahasia konseling. Rahasia konseling itu nggak boleh diomongin. Kaya istrinya. Lebih kaya dari suami. Tapi kan dia waktu pacaran udah saling tahu. Pas nikah, suaminya kasih apartemen, kamar 4. Gede. Di Jakarta. Pembantu disiapin 2. Mobil dikasih Mercy C-Class, Pak. Ada drivernya. Dan kemudian ada ajudan. Cukup dong. Oke. Dikasih tiap bulan 150. Hanya untuk dia. 150 tuh buat dia. Buat istrinya. Nggak usah ngurusnya. Buat dia pribadi. Dia pribadi. 150 juta tiap buat dia pribadi. Apa kurangnya? Dia mau shopping tinggal telepon, gesek kartu kredit. Tiap tahun pasti setiap ada liburan summer atau winter pasti jalan-jalan ke luar negeri. Udah pasti itu. Naik pesawat pasti business class. Udah pasti itu. Tetap dia digugat cerai sama istrinya. Kenapa gara-garanya? Orang tuaku tiap bulan kasih aku 500 juta, kamu kasih aku 150 juta. Ya gila nggak? Kalau orang nggak takut Tuhan nih begini, bahaya loh. Maka ini kalimatnya, mulut ini penuh dengan hikmat. Jangan dikit-dikit ribut sama suami. Tahu nggak, Pak? Hati gue udah dingin sama lu. Panasin di kompor. Masukin microwave. Pencet 2 menit. Angus lu keluar dari situ. Bahasa-bahasa itu gak bagus ya. Aduh, bagaimana sih kamu kerja capek begini? Hati-hati. Laki-laki itu dia sering cepat janji, tapi jangan diminta kalau konteksnya belum siap. Pulang kantor udah tahu muka suaminya capek. Pak, kamu janji beliin aku kan gini. Jangan begitu. Tunggu dia tenang dulu. Muka udah mulai sejuk baru ngomong. Kalimat yang lemah lembut itu baik. Jadi mau tahu supaya suami kita betapa? Pulang dari tempat ini, stop bicara dengan kata-kata kasar. Bicara dengan kata-kata lembut. Biasanya ngomong kasar sama suami, sekarang beda. Setiap pulang, Pak, apa kabar? Langsung suami, lu minum obat apa, mah? Aduh. Lemah lembut lah. Kenapa suami itu selingkuh sama sekretaris yang badannya gede? Suaminya selingkuhannya sekretaris, mukanya nggak jelas. Badannya gede, padat, istrinya cantik. Bagaimana nggak hebat? Masuk ke kantor, sekretaris, selamat pagi Pak. Bapak mau minum apa? Hari ini saya lihat Bapak ada harapan besar. Saya lihat muka Bapak selalu penuh dengan kemuliaan. Oh, itu orang Kristen itu berarti sekretarisnya. Jatuh sama sekretaris yang lebih jelek. Karena kenapa? Mulutnya bagus. Suami itu kalau udah nikah, dia nggak lihat kita cantik, tapi mulut kita harus bagus. Karena dasar dia menikah, dasarnya kamu cantik. Ditambah lagi dengan perkataanmu yang manis. Makin dalam dia. Makin dalam. Tiap hari pulang kantor, harus jam 5, jam 4 udah di rumah dia. Kenapa kamu pulang kantor? Owner. Duduk, lihat istrinya, seneng dia, happy dia. Lihat dia. Ada begitu. Aduh Pak, papa mama saya udah menikah 56 tahun sampai hari ini. 86 tahun dan 82. Oke-oke aja tuh, romantis-romantis aja tuh. Ya belajar ya, untuk gunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut dan penuh hikmat. Ada amin kan nih? Yang ketiga yuk, kita baca yuk. Ayat 3.
15 kita akan baca ya. Ayat 15. Ayat 15. 15. 1, 2, 15. Sorry. Ini kan ayat 26 ya. Ayat 15 ada di sini. Oke, makasih. 1, 2, 3 ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk hebat nih. Terus dan istri yang cakap, yang takut Tuhan itu, yang dipuji-puji. Itu begini nih ceritanya. Ini ayat 15 ini diperuntukkan untuk tipikal dua ibu yang punya pembantu dan yang nggak punya pembantu. Kalau nggak punya pembantu, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Kalau punya pembantu, membagi-bagikan tugasnya kepada pelayan-pelayannya perempuan. Artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi rumah, yang sifatnya privacy, mengenai suamimu, anak-anakmu, jangan percayakan ke pembantu. Harus kamu yang handle langsung. Bangun pagi, saya lihat ada satu ibu cerita, Pak, kalau saya sih tiap bangun jam 11, pantas laki lu selingkuh. Hati-hati bu, jangan cari pembantu lebih cantik dari kita loh. Aduh, saya ceritain contoh ya. Suaminya ini namanya besar, seorang pejabat yang dihargai di ruang publik. Dia nggak mungkin pergi ke tempat prostitusi karena ditonton oleh orang. Dia nggak mungkin pergi ke tempat panti pijat karena ditonton oleh orang. Istrinya ambil pembantu dari satu daerah, biasa sih manis. Tiap pagi istrinya nggak bangun, yang bangun adalah pembantunya. Siapin makanan, rasa oke, bapak butuh apa? Kos kakinya sepatu di situ. Datang. Lama-lama besok-besok sebulan kemudian pembantunya bangun pagi, udah mandi, bersih, wangi, datang pakai rok pendek, selesai lu. Jatuh sama pembantu. Sekarang tuh pembantunya nuntut untuk dinikahin. Ayo. Kenapa istrinya bangun jam 10 terus? Yang urus makanan adalah kita. Yang ngatur segala sesuatu itu. Pakaian dalam suamimu jangan suruh pembantu yang cuci dong. Kamu yang cuci dong. 13 tahun saya menikah. Pakaian dalam saya yang istri saya yang cuci. Saya. Di kamar mandi itu ada ember khusus dia siapin. Taruh di situ, dia siram pakai air panas, dia cuci sendiri, dia jemur sendiri, dia setrika sendiri. Dia terus. Kalau ada pembantu kita orang tua, Bu biar saya yang cuci, jangan punya bapak. Kan saya udah tua, tidak boleh ada yang sentuh. Kalau udah kering pun jangan kamu ambil, biar saya yang ambil. Sampai hari ini. Anak-anak makan, Yola yang selalu masak. Tadi dia kasih lapor, Pak, anak-anak pada minta ini, Pak. Ya udah. Ya aku belanja ini, ya udah lu masak nih. Menikmati. Anak-anak nggak suka jajan di luar. Masak di rumah. Kalau masak di rumah nggak pakai mecin. Setiap makan di luar, Mami kok aku haus terus ya? Pasti ada penyedap. Di rumah tuh hanya garam, gula, mainnya itu doang. Dijaga semua itu. Jadi diperhatikan hal yang baik. Saudara kalau dapat istri kayak gitu mau tinggalkan? Nggak mungkin lah. Kadang-kadang, Pak, gue udah belajar diet, Pak. Tapi nggak, udah mah, gue nggak pernah komplain sama tubuh lu kok. Saya nggak pernah komplain sama tubuh dia. Pak Bu ya saya kasih tahu ya, laki-laki itu kalau komunikasinya bagus, hubungan suami istri pasti jalan baik. Kenapa hubungan suami istri tidak jalan? Karena komunikasi nggak bagus. Kalau saya ini jujur nih, karena kita orang dewasa semua. 13 tahun saya menikah sama dia, saya tidak pernah hubungan seks macam-macam. Hanya taunya begitu doang. Tidak perlu lama-lama, nggak pernah lakukan hubungan seks, nonton film porno, enggak. Ngapain? Lihat dia aja udah cukup. Karena komunikasi bagus. Saya bingung tuh orang cerita tuh macam-macam hubungan seks. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Saya ini bekas bajingan, Pak, Bu. Hidup saya berantakan dulu. Udahlah saya nakal, istri saya nggak nakal, orang baik. Udah nikah begini, nggak ada begitu-begitu. Lurus-lurus aja udah. Karena kenapa? Komunikasi bagus, semua jalan baik. Maka kalau lihat istri udah urus segala sesuatu, aduh saudara, mau dia pakai daster, yuk rasanya dia baik. Istri pakai. Udah pokoknya oke aja. Kadang-kadang dasar itu terus juga gue kesel juga sih memang kadang-kadang. Dia siapin makanan, segala sesuatu dia siapin makanan dengan baik buat anak-anak kita segala macam. Ya good ya. Apalagi saya waktu pasca selesai operasi itu Bu Eli ya.
Selesai operasi kan saya khotbah di sini ya. Wah, dijaga banget. Ya, terus semua nih, Pak, lu jangan lupa ya makan ini segala macam. Ya udah, selesai. Hari ini kita kontrol. Makanya hari ini semua yang ada di tempat ini, jadilah istri yang cakap, yang layak dipuji-puji. Berikan tepuk tangan yuk. Harus punya tanggung jawab. Yuk kita masuk yuk ayat 20. Udah, ayat 20. Ini harus selesai apa enggak, Bu? Harus selesai ya? Ya, bentar lagi selesai nih sih, Bu. Kurang lebih 50 menit udah habis nih. Ya, Bu ya. Dua aja. Ayat 20 dan 22 udah selesai, kita pulang. Pertanyaan dulu ya. Ayat 20. 1, 2, 3 ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang apa? Bu, ingat ya. Suami itu bangga banget kalau istrinya punya hati belas kasihan untuk tolong orang. Ngeliat orang susah, memberi. Tapi dia tahu yang terbaik. Saya tahu kok kalau istri-istri itu memberi itu pasti jaga. Istri itu boleh pegang uang banyak. Kalau keluar efisiensinya luar biasa. Saudara. Keluar loh saudara. Kalau udah diberkati Tuhan jangan lupa memberkati juga orang lain. Ada amin ya nih? Ayat berikutnya kita baca yuk. Ayat 22 kita akan baca ya. Dan 23. Ini dia penting. 1, 2, 3 ya. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para apa? Tahu nggak? Yang terakhir apa? Istri yang cakap dan disukai oleh suami dan anaknya itu apa? Berpakaian dengan baik. Berpenampilan dengan baik. Tidak berlebihan, tapi baik. Supaya apa? Ketika engkau bertemu dengan suamimu, punya teman-teman, dia merasa apa? Bangga dia. Lihat ya kalau istri berpenampilan baik, waduh bangga. Saya tahu istri saya mau beli apa ya saya kasih lah dia. Saya bisa nggak belikan dia tas mewah? Bisa. Tapi saya nggak mau beliin. Karena bagi saya seorang hamba Tuhan harus hidup bisa jadi berkat bagi jemaat. Saya bisa belikan dia tas Hermes, tapi saya nggak mau belikan. Karena bagi saya hamba Tuhan, istri hamba Tuhan harus hidup dengan baik, bersahaja. Tapi apakah saya tidak belikan tas-tas yang ibu pakai? Saya belikan salah satu. Hal-hal yang mau dipakai, saya belikan. Karena ada saat-saat tertentu dia juga harus pakai tas itu. Laki-laki perempuan tuh kan saya tahu ya. Pakai baju biru, tasnya biru kan. Gue bingung juga tuh harus begitu. Dia ibu rumah tangga, tetap aja wardrobe-nya di rumah ya ada juga lemarinya dari ujung ke ujung. Ya tas warna ini, merek ini kita belikan juga. Tapi tidak berlebihan beli-beli, lebih-lebih. Ada saatnya juga kadang-kadang kita diajak makan sama pengusaha di Jakarta, ya kita berpenampilan yang baik ya. Supaya kita hargai dia ya. Saya juga ada barang yang mungkin menurut saya ya cukup. Tetapi saya pakai itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau lagi di ranah khotbah saya tidak perlu pakai itu. Ketemu kadang-kadang kita khotbah di tengah para pengacara-pengacara besar, saya suruh khotbah ya saya berpenampilan yang baik. Ya di Victory begini udah cukup lah ya. Tapi ketemu dengan orang-orang yang memang orang-orang itu sangat dihargai, khotbah di tengah para pejabat dan segala macam, ya mungkin kita harus berpenampilan baik ya. Bahwa istri diajak makan sama seorang pengusaha besar atau pejabat, dia harus berpenampilan yang baik ya. Oh Pak Petra, saya senang lihat istri Bapak anggun gitu ya. Padahal juga gak berlebihan banget begitu ya. Tapi dia bisa tentengannya baik dan segala macam. Kita rasa bangga loh. Coba datang, suami istri datang, diundang oleh pejabat, pakai batiknya kembar lagi. Ya ampun, kita nggak hargai mereka loh. Ada hal-hal yang perlu harus kita memang ada di ruang itu. Tapi tidak menjadi diperhamba. Kalau orang bilang istrimu cantik ya kita bangga loh saudara. Kalau bilang, kok istrinya kok begitu sih? Padahal suaminya khotbah di mana-mana. Waduh, malu lu saya lu. Wah, istri saya juga pinter dia setiap shopping langsung ngomong, Pak beli ini ya Pak. Penting gak sih Mah? Bisa dong Pak. Istrinya pendeta Petra gitu. Ya. Selalu dia pakai nama itu. Bagus sekali dia. Supaya saya gampang belinya. Ajaib. Kemarin di Milan juga begitu tuh. Lagi Christmas sale. Semua lo di Milan. Apa mau diambil? Semua mau diambil. Yang ini boleh, yang ini gak boleh. Yang ini boleh, ini boleh. Oke, yaudah. Gue di luar ya Mah. Gue ngopi di luar, nanti gue tunggu di luar. Setiap masuk ke satu tempat, ini boleh Pak, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Oke, gue keluar. Selalu dia beli sesuai apa yang saya bilang boleh atau tidak. Karena saya tahu harganya.
Aduh, kasih berkat sama istri, kasih lebih juga ada berkatnya lagi. Ada amin nggak? Orang uang dia kok, uang saya uang dia. Uang dia ya uang dia, emang uang siapa lagi? Kadang saya udah gak mau beli, udah Pak lu beli ini deh Pak. Udah nggak usah. Beli ini, udah nggak usah. Dia keluar dari toko, gue beli. Pokoknya hari ini, saudara punya uang banyak. Suamimu diberkati Tuhan. Yuk boleh pakai barang mewah. Pakai bu. Tapi jangan berlebih. Beli tas Hermes 20 biji, yang dipakai cuma 2. 18 saya ngapain? Jangan diperhamba barang itu. Beli hanya untuk dipakai, bukan beli untuk dipajang. Amin gak nih? Tas Hermes warna biru, orange, hijau, putih, semua ada di situ. Yang dipakai cuma satu, yang putih terus itu. Yang lain cuma diliatin ketawa. Gila. Yuk gila. Tapi tenang, saudara beli tas-tas bermerek juga pasti nanti bisa dijual harga bagus. Ya menikmati aja, jangan diperhamba. Supaya suamimu bisa lihat, kamu bisa keluarkan uang dengan baik. Maka hari ini semua yang di tempat ini, saudara diberkati Tuhan, suamimu diberkati. Mau jalan-jalan silakan. Mau ke Eropa silakan. Amerika silakan. Cina jangan. Ada corona. Cina jangan dulu ya. Tapi kalau mau ke Suriah silakan belajar perang di sana boleh. Maka semua yang ada di tempat ini, koneknya ke belakangnya ayat 28. Dah habis. Ini benar-benar habis. 28-29 habis selesai. Yuk kuat. 28-29. 1, 2, 3 ya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya apa? Pula suaminya memuji dia. Ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi apa? Tidak akan mungkin suamimu cari wanita lain. Dia akan bilang apa? Aduh mah banyak wanita baik di luar, tapi tidak ada yang sebaik kamu. Sambil mukanya kesel, bu. Nggak ada yang baik seperti lu. Pulang dari tempat ini, ingat baik-baik ya. Layak dipercaya. Ada amin? Perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan. Memanage berkat dengan baik. Ya, punya hati belas kasihan untuk orang-orang. Berpenampilan yang elegan. Dan yang terakhir, anakmu dan suamimu akan memuji engkau setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.